Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Solawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu penyakit hati yang kadang tidak kita sadari, namun perlahan-lahan menggerogoti amal dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Penyakit itu bernama hasad, yaitu iri hati terhadap nikmat yang dimiliki orang lain, disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang dari tangan mereka. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengupas sifat hasad ini dengan sangat mendalam. Ia menegaskan bahwa hasad bukan hanya merusak hubungan antar manusia, tapi juga menjadi penghalang terbesar antara seorang hamba dan Tuhannya. Lebih dari itu, ada tanda-tanda khusus yang bisa menjadi alarm dalam jiwa kita bahwa Allah mulai menjauh dari diri kita karena hasad telah bersarang dalam hati. Tanda-tanda ini bukan sekadar gejala jiwa, tapi peringatan ruhani yang harus segera disikapi dengan tobat dan pembersihan hati. Mari kita bahas. Tanda pertama, hatimu sempit melihat saudaramu bahagia. Saudaraku, tanda pertama bahwa Allah mulai menjauhimu adalah ketika hatimu merasa sesak, sempit, dan tidak nyaman melihat orang lain bahagia. Saat saudaramu meraih prestasi, mendapatkan rezeki, atau mendapat perhatian dari banyak orang, alangkah anehnya, dadamu terasa panas dan sempit. Ini bukan sekadar rasa iri biasa. Al-Ghazali menyebut bahwa ini adalah racun dalam batin yang menunjukkan bahwa hati kita sedang tidak selaras dengan ridha Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai persaudaraan, kasih sayang, dan kelapangan hati. Saat kita merasa berat melihat orang lain berhasil, maka itu berarti kita tidak ridha dengan pembagian Allah. Seolah kita menuduh Allah salah meletakkan nikmatnya. Bukankah itu bentuk protes terhadap kehendaknya? Imam Al-Ghazali berkata, orang yang hasad sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri sebelum menyakiti orang lain, karena ia membakar dadanya dengan api kemurkaan atas apa yang telah Allah takdirkan. Dan yang paling berbahaya adalah, Allah akan membiarkan hati seperti ini hidup dalam kegelapan. Ia tidak lagi merasakan manisnya doa, damainya ibadah, atau tenangnya munajat di malam hari. Semua terasa hambar, karena hatinya telah terkunci oleh sempitnya pandangan terhadap nikmat orang lain. Tanda kedua, engkau diam-diam berharap keburukan menimpa saudaramu. Tanda kedua bahwa Allah menjauhimu karena hasad adalah ketika dalam diammu, engkau berharap saudarimu gagal, kehilangan hartanya, atau ditimpa musibah. Mungkin engkau tidak pernah mengucapkannya secara langsung. Bahkan mungkin engkau tersenyum di depan mereka. Namun dalam hatimu, ada keinginan agar nikmat itu segera sirna. Saudaraku, inilah bentuk hasad yang sangat berbahaya. Ia tersembunyi, halus, namun sangat merusak hubungan dengan Allah. Karena bagaimana mungkin seorang hamba yang berharap Allah mencurahkan rahmat kepadanya, justru berharap murka Allah turun kepada orang lain. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hasad seperti ini seringkali tidak terdeteksi oleh orang lain. Bahkan kita sendiri kadang tidak menyadarinya, hingga Allah mencabut ketenangan dari hati kita. Engkau mungkin masih bisa salat, masih bisa berzikir, tapi jiwamu hampa. Doamu seperti tertolak, air matamu tak kunjung turun. Ketenangan seperti menjauh. Itulah tanda bahwa Allah pun mulai menjauh. Imam Al-Ghazali mengingatkan, hasad adalah api yang membakar pohon kebaikan. Ia tidak akan padam hingga menghanguskan pahala-pahala yang telah dikumpulkan. Betapa mengerikannya. Bayangkan engkau telah berpuasa, bersedekah, bangun malam bertahun-tahun namun semua itu luntur karena satu penyakit hati yang tidak kau perangi, hasad. Mengapa Allah menjauh karena hasad? Saudaraku,
Satu hal penting yang harus kita sadari adalah bahwa Allah tidak akan mendekat kepada hati yang kotor, hati yang penuh dendam, iri, dan dengki. Allah adalah Maha Suci, dan Dia hanya mencintai hamba-hamba yang hatinya bersih. Ketika hasad bersarang dalam hati, maka engkau kehilangan cahaya dalam ibadah. Engkau merasa gelisah terus-menerus. Engkau tidak merasakan manisnya iman. Engkau semakin sensitif dan mudah marah. Engkau menjadi pribadi yang penuh keluh kesah. Ini semua adalah bentuk bahwa Allah mencabut kelembutan dari jiwamu. Ia membiarkanmu bergelut dengan hasadmu sendiri, agar engkau sadar dan kembali. Renungkan, mengapa engkau hasad? Al-Ghazali membongkar akar dari hasad. Ia mengatakan bahwa hasad muncul karena 1. Cinta dunia yang berlebihan. 2. Ingin lebih unggul daripada orang lain. 3. Takut disaingi dan dikalahkan. 4. Merasa tidak cukup dengan pemberian Allah. Artinya, hasad bukan sekadar emosi. Ia adalah cermin dari keyakinanmu kepada Allah. Jika engkau percaya bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana, maka mengapa engkau merasa iri dengan nikmat orang lain? Jika engkau yakin bahwa rezekimu telah ditentukan, mengapa engkau mencurigai takdir Allah? Saudaraku, sebelum kita lanjut ke tanda ketiga dan seterusnya, mari kita berhenti sejenak untuk merenung. Pernahkah hatimu merasa sesak melihat saudaramu bahagia? Pernahkah engkau berharap diam-diam agar mereka gagal? Jika iya, jangan biarkan penyakit ini tumbuh. Karena hasad bukan hanya menyakitimu, tapi juga menjauhkanmu dari Allah. Dan tidak ada musibah yang lebih berat daripada ketika Allah menjauh dari kita. Saat Allah menjauh, hidup kehilangan arah. Doa kehilangan ruh. Ibadah kehilangan makna. Dengan sadar mari kita berkata di dalam hati, Ya Allah, bersihkan hatiku dari hasad. Jauhkan aku dari iri yang menggerogoti batin. Dekatkan aku kepadamu, dan jadikan aku hamba-Mu yang lapang menerima takdir-Mu. Tanda ketiga, engkau kehilangan nikmat syukur. Salah satu tanda bahwa Allah menjauhimu karena hasad adalah ketika rasa syukur tak lagi hadir dalam jiwamu. Engkau mulai buta terhadap nikmat yang ada pada dirimu sendiri karena terlalu sibuk mengintip nikmat orang lain. Imam Al-Ghazali menyebut hal ini sebagai buta hati karena perbandingan duniawi. Orang yang terjangkit hasad selalu merasa kurang, karena ia tidak melihat apa yang Allah beri kepadanya melainkan hanya memperhatikan apa yang Allah beri kepada orang lain. Orang hasad, tulis Al-Ghazali, tidak pernah puas dengan rezekinya sendiri, dan tidak pernah lapang melihat rezeki orang lain. Rasa syukur adalah kunci untuk semakin dekat kepada Allah. Tapi jika kunci ini hilang dari hati kita, maka Allah pun akan berpaling. Ia tak lagi memberi tambahan nikmat, karena kita telah kufur terhadap nikmat yang sudah ada. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku, tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim, 7. Hasad membuat hati kita kufur nikmat, dan inilah penyebab paling besar Allah menjauh dari diri seseorang. Tanda keempat, engkau sering merasa dunia tidak adil. Tanda keempat dari Allah menjauh karena hasad adalah ketika engkau mulai berburuk sangka kepada takdir. Engkau berkata dalam hati, mengapa dia yang dipuji, padahal aku lebih layak? Kenapa dia yang naik jabatan, padahal aku lebih lama bekerja? Mengapa dia yang kaya, padahal aku lebih rajin ibadah? Saudaraku, saat pikiran seperti ini tumbuh, sebenarnya yang engkau lakukan adalah meragukan keadilan Allah. Padahal Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu tidaklah zalim terhadap hamba-hambanya. Quran Surat Fussilat 46. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa berburuk sangka kepada takdir adalah bentuk hijab hati dari nur Allah. Hati yang demikian sulit menerima kenyataan, enggan rida, dan terus bergulat dalam amarah dan kesedihan. Dan ketika seseorang terus-menerus meragukan keadilan Allah,
maka Allah akan menutup hatinya dari jalan kebaikan. Ia tidak akan diberi taufik untuk sabar, tidak diberi ilham untuk bersyukur, bahkan doanya pun seperti terputus dari langit. Inilah bentuk nyata bahwa Allah menjauh karena hasad yang tumbuh subur dalam jiwamu. Tanda kelima, engkau gemar membicarakan keburukan orang yang kau iri. Saudaraku, tanda berikutnya adalah lidahmu mulai ringan membicarakan aib dan kekurangan orang yang engkau hasad terhadapnya. Dalam istilah lain, ghibah. Ini adalah jalan paling licin menuju kemurkaan Allah. Lidah yang mestinya digunakan untuk zikir, kini berubah menjadi pisau yang menyayat kehormatan orang lain dan semua itu dilakukan hanya karena engkau tidak rela dia lebih dari dirimu. Al-Ghazali menulis, hasad akan mendorong lidah seseorang untuk mencari-cari kesalahan orang yang ia dengki. Ia senang ketika musuhnya jatuh, dan senang menyebarkan aibnya. Bukankah ini gambaran yang sering kita temui dalam diri sendiri atau sekitar kita? Hati-hati, saudaraku, Allah sangat murka terhadap dua hal. Pertama, hasad yang membakar hati. Kedua, ghibah yang memakan daging saudaramu. Dan jika dua hal ini bersatu dalam satu diri, maka jangan heran jika Allah mencabut ketenangan dari hidupmu, menjauhkan taufik dari amalmu, dan menutup jalan hatimu untuk kembali. Tanda keenam, doamu tidak menembus langit. Tanda yang sangat jelas dari jauhnya Allah karena hasad adalah doamu menjadi hampa dan tidak berbekas. Engkau mungkin berdoa dengan lisan yang fasih, namun hatimu kering. Engkau menangis dalam sujud, tapi air mata itu terasa hambar. Mengapa? Karena ada penghalang besar antara dirimu dan Allah, yaitu hasad yang kau pelihara. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa salah satu penyebab doa tertolak adalah hati yang kotor, terutama karena iri dan dengki. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang tidak ridha kepada takdirnya, menginginkan kejatuhan hambanya yang lain, dan senang jika musibah menimpa orang lain. Maka, jika selama ini engkau merasa jauh dari rahmat Allah, jika doamu tak kunjung dijawab, jangan-jangan ada hasad yang belum kau bersihkan. Tanda ketujuh, engkau dijauhkan dari lingkungan orang-orang solih. Tanda terakhir bahwa Allah menjauhimu karena hasad adalah Allah memalingkanmu dari majelis-majelis zikir, ilmu, dan orang-orang solih. Engkau mulai merasa tidak nyaman berkumpul dengan orang baik. Engkau enggan menuntut ilmu. Engkau merasa tidak cocok dengan nasihat-nasihat kebenaran. Ini adalah tanda paling halus namun sangat berbahaya. Al-Ghazali menyebut bahwa hasad menjadikan seseorang antipati terhadap kebaikan, karena kebaikan itu mengingatkannya pada kekurangannya sendiri. Hatinya panas mendengar orang lain disebut mulia. Ia pun memilih menjauh. Dan ketika Allah mencabut kita dari lingkungan baik, itu adalah bentuk hijab ruhani yang sangat berat. Karena dalam lingkungan itu ada rahmat, ada ilmu, dan ada cahaya yang bisa membimbing kita kepada taubat. Tapi hasad membuatmu berpaling dan Allah membiarkanmu terasing. Saudaraku, 7 tanda ini bukan sekadar gejala. Ia adalah peringatan cinta dari Allah. Karena Allah tidak ingin kita terus larut dalam penyakit yang bisa menghapus pahala, membakar kebaikan, dan menjauhkan kita darinya. Hasad bukan masalah sepele. Ia adalah penghalang hubunganmu dengan Tuhan. Dan tidak ada musibah yang lebih berat daripada ketika Allah berkata pada hati kita, "Pergilah, aku tidak ingin melihatmu hingga engkau bersihkan hatimu." Mari kita jaga hati. Mari kita obati dengan zikir, syukur, dan doa. Mari kita bangun kesadaran untuk senantiasa ridha terhadap takdirnya. Karena saat hati kita bersih dari hasad, barulah kita bisa merasakan hangatnya kedekatan dengan Allah. Doa menjadi ringan, zikir menjadi nikmat, ibadah menjadi candu, dan hidup menjadi tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita membahas 7 tanda bahwa Allah menjauhimu karena hasad, kini tibalah saatnya kita menyelami lebih dalam akar dari penyakit ini,
serta mencari jalan pulang agar hati kita kembali bersih, dan jiwa kita kembali dalam pelukan rahmat-Nya. Hasad bukan hanya masalah perilaku. Ia adalah cermin rusak dari dalam hati yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dengan keyakinan kita kepada Allah. Ketika hasad tumbuh, itu artinya kita belum ridha dengan takdir-Nya. Kita belum percaya bahwa Allah Maha Adil. Kita belum yakin bahwa rezeki dan kemuliaan hanyalah dari-Nya. Dan selama penyakit ini dibiarkan, maka sejatinya kita sedang menolak cinta Allah, sedang menutup pintu rahmat, dan sedang berjalan menjauh dari cahaya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa hasad tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari akar-akar yang busuk, seperti 1. Persaingan duniawi. Kita iri karena orang lain lebih sukses, lebih dipuji, lebih kaya, lebih dicintai. Dunia menjadi timbangan kehormatan, padahal semua itu fana. 2. Takut tertinggal. Seolah-olah kalau orang lain naik, maka kita turun. Seolah rezeki Allah terbatas, padahal Allah Maha Luas dan tak pernah salah bagi. 3. Cinta akan kedudukan dan nama baik. Kita tidak suka orang lain bersinar karena merasa terancam. Padahal hakikat, kemuliaan sejati bukan pada nama di lisan manusia, tapi pada nilai di sisi Allah. 4. Kebodohan terhadap hikmah Allah. Kita tidak paham bahwa Allah membagi rezeki sesuai kebutuhan jiwa. Bahwa setiap pemberiannya adalah ujian, bukan semata-mata kemuliaan. Langkah-langkah menyembuhkan hasad. Saudaraku, berikut adalah langkah-langkah praktis yang diajarkan Imam Al-Ghazali untuk membersihkan hati dari hasad. 1. Mengenali bahwa hasad merusak dirimu sendiri. Langkah pertama adalah sadar. Engkau harus sadar bahwa hasad tidak pernah menyakiti orang yang kau iri. Bahkan seringkali mereka tetap bahagia dan sukses. Sementara engkau, hatimu sempit. Dadamu sesak, malammu gelisah, ibadahmu terasa hambar. Hasad seperti meminum racun lalu berharap orang lain yang mati. Padahal yang hancur adalah dirimu sendiri. 2. Yakin bahwa rezeki dan kemuliaan milik Allah. Setiap kali hasad datang, katakan pada dirimu, apa yang dia punya, tidak bisa mengambil bagian yang Allah tetapkan untukku. Dan apa yang aku punya, tidak bisa diambil kecuali dengan izinnya. Rezeki tidak berkurang karena orang lain sukses. Kemuliaan tidak hilang karena orang lain dipuji. Semua di tangan Allah. Maka, percaya dan ridalah. 3. Doakan orang yang kau iri. Ini adalah obat yang paling pahit tapi paling manjur. Jika engkau iri kepada seseorang, paksa dirimu untuk mendoakannya. Katakan, Ya Allah, tambahkan nikmat untuknya. Berikan keberkahan padanya. Limpahkan rezeki dan rahmat-Mu untuknya. Awalnya berat, bahkan mungkin terasa pura-pura. Tapi percayalah, itulah jihadmu melawan hasad. Dan Allah melihat usaha itu. Semakin engkau istiqomah, Allah akan membalikkan hatimu dan membersihkannya dengan cahaya. 4. Ingat akhirat, abaikan dunia. Hasad hanya muncul pada mereka yang terlalu cinta dunia dan lupa bahwa dunia ini akan sirna. Jika engkau benar-benar merindukan akhirat, maka engkau akan merasa bahagia melihat saudaramu diberi nikmat dunia karena itu artinya Allah sedang mengujinya, bukan memuliakannya. Sebaliknya, saat engkau diberi cobaan, mungkin itu adalah bentuk rahmat dan pemuliaan dari Allah, karena Allah sedang ingin membersihkan dosamu dan mengangkat derajatmu. 5. Sibukkan dirimu dengan amal solih. Jangan beri ruang bagi hasad untuk tumbuh. Sibukkan hati dan waktumu dengan zikir, tilawah Al-Quran, sedekah, menuntut ilmu, sholat malam. Ketika ruhani terisi oleh cahaya amal, maka gelapnya hasad akan melebur. Saudaraku yang Allah cintai, dunia ini hanya sebentar, tak layak kita isi dengan rasa dengki. Karena pada akhirnya, semua akan sirna harta, pujian, jabatan, dan kekuasaan akan dikubur bersama jasad kita.
Yang abadi hanyalah hati yang bersih, amal yang ikhlas, dan cinta kepada Allah. Hasad adalah tembok tinggi yang membatasi antara dirimu dan Allah. Jika engkau hancurkan tembok itu, maka Allah akan datang menyambutmu. Tapi jika engkau biarkan, maka engkau akan berjalan sendirian dalam gelap, dalam sesak, dalam kehampaan. Kembalilah, bersihkan hatimu, karena Allah hanya mencintai hamba yang hatinya bersih, lapang, dan ridha. Mari kita akhiri dengan doa yang menyentuh hati dan menggetarkan langit. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikkan hati, jangan biarkan hasad tumbuh dalam jiwaku. Jangan biarkan iri meracuni dadaku. Jangan biarkan aku jauh darimu karena gelapnya hatiku. Ya Allah, aku lemah, aku hina, dan aku penuh dosa. Tapi aku rindu dekat kepadamu. Aku ingin merasakan kembali tenangnya doa. Aku ingin kembali merasakan teduhnya sujud di sepertiga malammu. Ya Allah, bersihkan hatiku dari segala iri, dengki, dan dendam. Cabut hasad ini dari jiwaku hingga akar-akarnya. Gantilah dengan cinta, rahmat, dan kasih kepada saudara-saudaraku. Ya Allah, jika selama ini engkau menjauh karena kotornya hatiku, maka malam ini aku kembali mengetuk pintumu. Dengan air mata, dengan penyesalan, dengan harapan yang tak pernah padam, bahwa engkau akan memelukku kembali. Ya Allah, jadikan aku hamba yang bersih hatinya, ikhlas menerima takdirmu, lapang atas nikmat yang engkau berikan kepada siapapun, dan ridha atas segala keputusanmu. Ya Allah, jangan engkau cabut cahayaku, jangan engkau tutup pintumu, jangan engkau biarkan aku mati dalam keadaan hati yang kotor, tapi wafatkan aku dalam pelukan rahmatmu. Ya Allah, bersihkan hatiku dari hasad dan iri. Lapangkan dadaku untuk menerima takdirmu. Karuniakan aku hati yang tenang, lisan yang jujur, dan jiwa yang bersih. Dekatkan aku kepadamu, dan jauhkan aku dari racun hati yang menjauhkan dari rahmatmu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari segala macam penyakit hati. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.